Maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh R besar itu Roh Allah. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Bukan iblis yang tarik Yesus. Ingat baik. Mungkin pas baca ini, Roh Kudus iseng banget ya? Enggak. Untuk segala sesuatu itu ada alasannya. Anak amurang. Siapa yang anda berani minum Johnny Cap tikus 60%? Digugat dia punya identitas. Hai Bapak Chandra dari Siantar. Kenapa kamu takut? Karena Bapak udah tunduk jadi sekalian aja. Begitu digugat identitasnya, naik darahnya. Begitu naik darahnya, lihat. Begitu iblis menggugat identitas, yang lagi digoncang apa? Hasratnya. Ini Yesus mau buat apa sama saya? Lihat. Jika engkau anak Allah, laparnya itu nyata. Arise. Our scripture text for today is taken from Matthew chapter 4, verses 1 to 11. The temptations of Jesus. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. During that time, the devil came and said to him, "If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread." But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him by the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off, for the scripture says, he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot or on a stone." Jesus responded, "The scripture also says, you must not test the Lord your God." Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you," he said, "if you will kneel down and worship me." "Get out of here, Satan," Jesus told him, "for the scripture says, you must worship the Lord your God and serve only him." Then the devil went away, and angels came and took care of Jesus. This is our reading from the Word of God. Blessed are those who hold on to his precepts and seek him with all their hearts, who desist evil deeds and continue to walk in his ways. Hosanna. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Prapaskah ini adalah masa di mana kita menghayati sengsara Yesus Kristus. Ya, itulah mengapa kalau Bapak Ibu lihat ini warnanya ungu, ya, stola yang dikenakan. Nah, saya teringat tahun lalu ketika kita memasuki masa Prapaskah, bacaan yang kita pakai untuk memulai menghayati perjalanan sengsara Yesus juga diambil dengan tema pencobaan di padang gurun. Tapi tahun lalu kita membahasnya dari narasi Injil Lukas. Nah, sekarang kita akan melihatnya dalam cara pandang atau narasi dari Matius. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil judul dari khotbah saya ini adalah Life and Temptation.
Saya mau ajak kita mundur dulu jauh sebelum zaman Yesus. Yaitu ketika manusia baru diciptakan, Adam dan Hawa dalam kisah Alkitab, dan kemudian ditempatkan Allah di satu taman yang sangat indah, yang banyak sekali sumber yang bisa mereka nikmati. Tetapi Allah menyebut ada satu pohon di tengah-tengah taman itu tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Janganlah kamu makan, pegang aja jangan, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu berjalan-jalan di taman itu. Dan mungkin ketika mereka berjalan-jalan di taman itu, lalu karena ada satu pohon yang Tuhan bilang jangan makan, maka mereka lirik-lirik, lihat-lihat itu pohon. Oh, ini yang dilarang Tuhan, gitu ya. Dan saya membayangkan secara visualisasi seperti itu, mereka jalan-jalan sampai tiba satu masa. Adam dan Hawa itu udah lihat-lihat itu pohon. Tapi iblis datang. Saya ambil contoh nih, bawa dari rumah, ambil dari kulkas. Ini bukan tiba-tiba ada di sini. Ya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik cara iblis menggoda Adam dan Hawa. Iblis tidak membuat buah yang biasa dilihat Adam dan Hawa itu dari misalnya adalah buah ini, dari cuma merah-merah kehijauan tiba-tiba jadi keemasan. Jadi warnanya gold, shiny gitu ya. Dan kemudian kayaknya enak banget buat dimakan. Enggak. Dia tidak merubah buahnya. Tapi Bapak Ibu tahu cara iblis untuk menggoda supaya mereka jatuh adalah mengintervensi hasrat mereka di dalam. Iblis bilang, "Hei, Dam, sini ngana." Oh, bukan Adam, Deng. Siapa? Hawa. Hawa, sini ngana. Kiapa? Ini contoh. Jangan, bukan Adam dan Hawa orang Manado, enggak. Ini cuma logat aja, cuma logat aja. Dia bilang, "Hawa, ngana lihat buah." Adam tuh ada nggak jauh dari situ. "Kamu lihat itu buah?" "Iya." "Kalau kamu makan, kamu bisa sama dengan Allah." Lihat, dia nggak bikin buahnya berubah warna dan menjadi menarik. Enggak, yang dia ubah apa? Di dalam. Bapak Ibu harus ingat itu, bahwa pencobaan itu bukan karena orang suka bilang begini kan. Namanya juga cobaan, iblis kan gampang untuk menggoda kita. Ikan di depan mata, masa kucing gak lahap gitu kan. Tapi iblis gak main di ikannya. Iblis gak bermain di buahnya. Tapi iblis bermain untuk menggoda hasrat manusia. Begitu dibilang, kamu bisa sama dengan Allah, muncullah hasrat itu, muncullah keinginan itu. Untuk bukan soal buahnya menarik. Tetapi ketika digeser sedikit pemahamannya, hasratnya kemudian muncul. Dan dia pikir, Allah bilang gak boleh. Tapi ini satu bilang, kita jadi sama dengan Allah. Maka Hawa bilang, "Dam, bagejo." Bukan buahnya yang diubah. Ingat baik. Tapi di dalam hati dan pikiran kita. Untuk kita jatuh dalam pencobaan. Tolong ditampilkan ayatnya. Bapak Ibu, nanti tolong tampilkan ya, saya sambil bicara. Hasrat itu keinginan. Hasrat itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam untuk melakukan sesuatu. Saya ambil contoh. 22 tahun yang lalu, pada saat saya sedang berkhotbah. Khotbah kan begini, lihat. Dan saya terpaku pada satu sosok.
Sambil ngomong, bentar-bentar lihat sana, tapi kesini lagi. Lihat sana, kesini lagi. Pas lagi kesini, dia juga lagi lihat. Muncullah hasrat untuk mau tahu. Boru ahadoho. Kalau orang Batak bilang, boru apa dia? Hasrat, Bapak Ibu, saya tidak mau membelokkan hasrat. Hasrat bukan buruk. Hasrat bukan negatif. Karena hasrat itu desire. Dia sesuatu yang dari dalam menggerakkan kita, memotivasi kita untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan. Itu didorong dari dalam. Makanya harus ingat. Kalau saudara digoda iblis, iblis bukan pakai buahnya. Tapi iblis hantam kamu atau menggoda kamu, menipu kamu dari dalam. Nah, kalau kita sudah tahu tentang hal ini, ketika kita bicara tentang hasrat, saya mengutip ada seorang teolog bernama James K. A. Smith. Dia bilang begini, you are what you desire. Saya berhenti di situ, nanti saya sambung di akhir, maka saya ajak sekarang kita masuk dalam bacaan. Oke? Lihat di sini. Bapak Ibu lihat baik-baik. Saya baca, maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh R besar itu Roh Allah. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Bukan iblis yang tarik Yesus. Ingat baik. Mungkin pas baca ini, Roh Kudus iseng banget ya? Enggak. Untuk segala sesuatu itu ada alasannya. Bukan Roh Kudus bilang, ini Yesus habis dibaptis, bawa kemana ya? Gitu. Ini Yesus baru habis dibaptis nih. Bawa kemana ya? Enggak. Ini semua ada. Ini semua ada maksudnya, ada maknanya. Lihat ya, maka kita harus ingat ini baik-baik. Kita harus ingat ini baik-baik. Ketika Alkitab mengatakan lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, ini yang sangat menarik bagi saya. Bukan iblis yang memulai. Tapi Roh yang memimpin Yesus ke sana. Padang gurun bukan tempat kebetulan. Padang gurun adalah tempat pembentukan. Yesus berpuasa berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kisah dalam perjanjian lama, berapa lama Israel keluar dari Mesir untuk masuk dalam tanah Kanaan di padang gurun berapa lama? 40 tahun. 40 tahun itu masa pembentukan orang Israel sebelum mereka masuk dalam tanah Kanaan. Lebih mudah bagi Allah mengeluarkan Israel dari tanah Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Saya ulangi. Lebih mudah bagi Allah untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel, dalam pikiran dan perasaannya. Maka sedikit-sedikit orang Israel mengeluh bilang apa? Lebih baik waktu di Tapi padang gurun itu adalah tempat pembentukan. Yesus baru dibaptis. Ingat baik ini. Kadang masa sulit bukan tanda Allah meninggalkan kita.
Tapi itu justru cara Allah membentuk kedewasaan iman kita. Orang yang cepat dewasa, orang yang akan selalu berhadapan dengan masalah, dia belajar dari masalah itu. Jadi kalau saudara dalam padang gurun, jangan tanya, why Lord, why? No. Yesus alami itu. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana respon Yesus menghadapi pencobaan yang merupakan tawaran-tawaran dari iblis. Tolong ditampilkan ayat berikutnya. Lihat ya. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan Alkitab mengatakan akhirnya laparlah Yesus. Lapar itu manusiawi, Bapak Ibu. Lapar itu manusiawi. Dan Yesus sedang jadi manusia seutuh-utuhnya. Dan iblis mulai main. Ini menarik. Begitu dia tahu laparlah Yesus, ayat berikutnya, next please. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Bapak Ibu tahu kenapa iblis pakai ini duluan? Kejadian Yesus di padang gurun baru selesai dari Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, ketika Yesus keluar dari air, ada suara dari atas bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Iblis dengar. Bukan cuma murid-murid yang dengar, iblis juga dengar. Maka ketika dia coba, karena dia baru dengar, fresh from the oven, dan dia langsung bilang, hey Jesus, kalau kamu anak Allah, identitasnya digugat. Saya pernah bilang kan, tahun lalu kalau nggak salah. Coba kalau saya bilang begini, hey Rexi, anak Amurang, siapa yang Anda berani minum Johnny Cap tikus 60%? Digugat dia punya identitas. Hai Bapak Chandra dari Siantar, kenapa kamu takut? Karena Bapak udah tunduk, jadi sekalian aja. Begitu digugat identitasnya, naik darahnya. Begitu naik darahnya, lihat. Begitu iblis menggugat identitas, yang lagi digoncang apa? Hasratnya. Ini Yesus mau buat apa sama saya? Lihat. Jika engkau anak Allah, laparnya itu nyata. Lapar itu nyata. Saya aja bisa lihat muka mana yang lapar. Kayaknya nggak ada. Lapar akan firman, kan begitu. Ya. Laparnya Yesus itu nyata. Batu yang dibilang kamu, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini misalnya batu. Ubahlah batu ini menjadi roti. Batunya ada. Bisa nggak Yesus ubah batu menjadi roti? Bisa aja. Mujizat pertama aja air jadi anggur. Ya kan? Ya. Kuasa itu ada pada Yesus kalau dia mau. Tapi dengan baik Bapak Ibu, Yesus tidak memilih roti, tapi Yesus memilih firman sehingga dia jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Maka belajar dari
cara iblis yang pertama mencoba Yesus ini di Minggu Prapaskah, saya mengajak kita juga belajar rasa lapar apa yang ada dalam diri kita. Lapar akan apa? Makanan? Lapar akan pengakuan? Lapar akan kenyamanan? Lapar akan rasa aman? Lapar apa yang sedang kita alami? Dan kadang ketika lapar itu sudah ada, kita digugat dari dalam, hasrat kita muncul, dan akhirnya kadang kita mengubah batu menjadi roti dengan cara kita sendiri. Karena dari dalam kita digugat. Kita kadang memaksa keadaan, kita memanipulasi situasi, kita mencari jalan cepat. Belajar dari Yesus. Dia tahu identitasnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah lapar terhadap pengakuan. Tuhan bilang saudara dan saya, engkau anakku. Kita juga diangkat sebagai anak. Yesus menunjukkan ada kelaparan yang harus dibiarkan untuk membawa kita kepada relasi yang lebih dalam lagi kepada Allah. Yesus mengajar, bukan soal kuasa saya bisa bikin apa, tapi Yesus mengajar saudara dan saya, kalau kita berada di padang gurun, bergantunglah penuh pada pemeliharaan Allah. Maka saya dari pencobaan yang pertama, saya gugat saudara dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sedang membuat jiwa saudara lapar akhir-akhir ini? Dan bagaimana kita menghadapi hasrat rasa lapar kita di tengah-tengah dunia? Akankah kita ambil jalan pintas dengan kuasa yang kita punya, jadikan batu ini menjadi roti? Pencobaan yang kedua. Ayat 5. Kemudian, Bapak Ibu harus ingat ya, iblis gak pernah patah semangat. Kemudian, iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Tempat yang religius. Tempat yang kudus. Tempat di mana orang merasa dekat dengan Tuhan. Dan di sana iblis muncul dengan godaan halus. Begitu dia bawa, dia gugat lagi. Jika engkau anak Allah, ini hebat dia bilang. Jika engkau anak Allah, mengapa engkau gak buktikan saja? Buang dirimu, karena firman tertulis akan ada yang menatang engkau. Ini saya pakai bahasa lepas. Dia pakai firman. Saudara kalau nggak pernah baca Alkitab, kalah sama iblis. Ya, dia pakai firman. Dan Yesus selalu menjawab dengan firman juga. Iblis bilang, buang dirimu, nggak bakal kan kamu nanti jatuh. Pasti akan ada yang menolong. Bukankah Allah yang adalah Bapamu akan menolong? Ingat ini. Pencobaan terkadang datang dalam hidup kita bukan dalam bentuk dosa yang kasar dan brutal. Tapi dalam bentuk religius yang salah. Ketika pemahamannya dibelokin. Memakai Allah untuk membuktikan diri. Saya ini anak Allah, kalau saya miskin apa kata dunia? Come on. Saya ini anak Allah, kalau saya sakit tidak sembuh. Paulus enggak sembuh. Apa kata dunia?
meminta kepastian tanpa ketaatan. Itu yang sering kita kadang-kadang kalau udah putus asa, berdoa tadinya cuma di hari Minggu dalam ibadah, tapi begitu pergumulan datang, Tuhan Bapak saya kan, langsung menggugat duluan. Taatnya nggak ada, atau Senin Kamis, tetapi ngeklaimnya jago. Yesus berkata, Bapak Ibu dengar ini, Yesus bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukankah Allah berdaulat dengan cara apapun dia mau menolong saudara dan saya? Bukankah dia maha kuasa yang tidak terbatas? Yang kita seringkali membatasi Allah. Tuhan, kalau engkau Tuhan maka engkau akan buat A, B, C, D. Kadang-kadang kalau kita begitu, saya bingung. Yang Tuhan yang di sana apa yang di sini? Karena kita yang dikte. Tapi belajar dari Yesus. Ada iman yang dewasa di dalam dia. Ada ketaatan yang Yesus nyatakan, yang dia nggak perlu panggung untuk itu. Dan ada kesetiaan yang Yesus nyatakan, nggak perlu kejadian spektakuler untuk melompat diri membuktikan bahwa saya anak Allah. Prapaskah mengundang kita belajar pada Yesus. Masuk ke dalam iman yang tenang, penuh ketaatan. Tanpa drama. Itu yang Yesus lakukan. Berikut yang ketiga, ini yang terakhir. Ayat 8. Lihat ya. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Iblis membawa Yesus di gunung yang tinggi, dari gunung yang tinggi semua kerajaan diperlihatkan. Dan iblis bilang, kalau engkau menyembah aku, semua ini milikmu. Ya Bapak Ibu, menyembah itu nggak perlu ngerubah susah-susah kayak batu jadi roti. Itu kan mengubah wujud. Menyembah itu Yesus cuma tinggal apa? Selesai. Hal yang sangat sederhana, hal yang sangat praktis, hal yang gak perlu mujizat. Tapi Yesus enggak. Walaupun dia dibawa ke gunung yang tinggi, dia tahu pada satu saat kemuliaannya akan dinyatakan di atas gunung juga. Kita baru minggu transfigurasi. Kemuliaan Yesus dinampakkan di atas gunung. Dan kemudian kejadian berikutnya kemuliaan Yesus dinampakkan lagi di atas bukit Golgota. Yesus nggak ngambil jalan pintas. Untuk semua dunia ini, kerajaan dunia ini aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Jalan pintas yang sangat gampang. Shortcut. Yesus tahu, jalan saliblah yang harus dia lalui untuk dapat kemuliaan. Dia tidak mengambil jalan kemuliaan tanpa salib. Dia tidak mengambil jalan kuasa tanpa penderitaan. Dan dia tidak mengambil jalan mahkota tanpa luka, hanya dengan bungkuk menyembah kepada iblis. Itu yang ketiga ini betapa menggoda. Kecil, gampang. Terkadang bukankah kita suka terjebak dalam hal ini? Bahwa kita sering menginginkan hasil yang baik tanpa proses. Hai, hello, zaman instan.
Kita ingin dihormati tanpa berkorban. Kita ingin kebangkitan tanpa Jumat Agung. Yesus memilih jalan yang lebih berat. Ia memilih taat. Ia memilih menyembah hanya kepada Allah. Dan pilihan itu yang akan membawanya ke salib. Makanya Bapak Ibu, ingat di akhir dari Injil Matius, Matius pasal 28, apa yang Yesus bilang sama murid-muridnya waktu Yesus minta mereka, pergilah, jadikanlah, baptislah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelumnya Yesus bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Prapaskah adalah latihan untuk kita melepaskan jalan pintas. Siapapun kita, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita. Belajar pada Yesus, dia menghargai proses. Maka saya kembali sekarang pada pernyataan James A.K. Smith. You are what you desire. Hasrat akan menjadi baik atau buruk bukan karena kuatnya dorongan dari dalam, bukan. Tetapi karena objeknya. Bukan hanya dorongan itu. Tapi ketika objeknya adalah diri kita atau apa yang kita hasrati, bukan Allah dan kehendaknya, ada berhala-berhala dalam hati, di situ kita menjadi gagal. Adam dan Hawa diubah dari dalam. Hasratnya bukan pada buahnya, tapi hasratnya pada dampak dari makan buah itu. Bahwa mereka akan sama seperti Allah. Itu yang memotivasi mereka. Yang kedua, hasrat itu menjadi baik atau buruk bukan dari caranya. Bagaimana kita mengejar? Hasrat itu, saya koreksi ya. Hasrat itu baik atau buruk, itu dari caranya, bagaimana kita mengejarnya. Jika hasrat itu ada dan kita mengejarnya sesuai dengan firman, makanya Yesus selalu jawab dengan firman, maka hasrat itu tidak akan menjadi buruk. Tapi kalau kita menjawab hasrat itu dengan kompromi terhadap dosa, itu yang salah. Hasrat itu menjadi baik dan buruk, itu dari posisinya. Apakah hasrat kita letakkan pada Kristus atau tidak? Atau justru hati kita yang menggantikan dia? Itu yang namanya idolatry. Paling akhir saya mau bilang begini Bapak Ibu. Maka ketika kita memaknai tentang pencobaan Yesus, mungkin kita sekarang sedang berada di masa padang gurun. Masa yang sulit untuk kita hadapi. Doa yang terasa, waduh kok belum dijawab. Atau tubuh yang terasa sangat lelah atau sakit. Atau karena pelayanan yang berat yang harus kita jalani. Kamu ingat baik, padang gurun bukan tanda Allah itu jauh. Padang gurun adalah tempat Allah membentuk setiap pribadi kita. Yesus pernah ada di sana. Dan Yesus tidak kalah. Ingatlah ini, ketika kita dicobai, kita tidak sendirian. Karena Yesus yang adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati,
mampu merasakan pencobaan kita, apapun itu. Dia pernah dalam posisi dan dalam kondisi itu. Dia mengerti, dia tahu, dia peduli. Maka tadi kan kita nyanyi, Allah peduli. Lagu yang sangat mengena dengan apa yang kita pahami melalui pemberitaan firman ini. Maka sekarang saya mengajak kita hening, renunglah sejenak, jangan kelamaan. Nanti bunyi. Sejenak aja. Ya. Kita hening sejenak. Rasa lapar apa yang ada dalam diri kita? Masa prapaskah bukan untuk membuktikan untuk kita menjadi kuat. Tapi kita belajar bergantung penuh pada Allah dan kehendak-Nya. Itu yang Yesus ajarkan. Di padang gurun yang kadang sunyi bagi kita. Apakah kita menemukan bahwa firman-Nya cukup bagi saya? Kehadirannya cukup bagi saya. Dan kasih-Nya cukup bagi saya. Untuk saya mampu menang dan mengatasi pencobaan dalam hidup saya. Saya berdoa, kuasa yang ada pada Yesus itu juga menyertai saudara dan saya. Sehingga di masa padang gurun, kita akan menang melawan tipu muslihat iblis, dan kita menang atas hasrat diri sendiri yang jauh dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Before we read the Apostle Creed, please locate the book under your seat and turn to page 13. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau